Hai, selamat datang kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang sumbu simetri, simetri lipat, dan simetri putar. Sudah siap? Nah, di sini ada 3 hal yang kamu harus pelajari. Yang pertama adalah sumbu simetri. Apa itu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Dari mana kamu dapatkan garis sumbu simetri ini? Sumbu simetri ini bisa kamu dapat dari cara kamu harus mencari simetri lipat. Simetri lipat itu apa sih, Bu? Simetri lipat adalah berapa kali sebuah bangun datar dapat dilipat, dapat dilipat menjadi 2 bagian sama besar. Nah, menjadi 2 bagian sama besar. Lalu di mana sumbu simetrinya? Sumbu simetri adalah garis dari lipatannya itu. Itu adalah sumbu simetrinya. Lalu ada lagi kita belajar simetri putar. Simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah berapa kali kamu bisa memutar suatu bangun datar, dan saat diputar dia menjadi seperti bentuk pertama kalinya atau original positionnya, Nah, sekarang mari kita lihat simetri putar dari beberapa bangun berikut ini. Yang pertama kita punya persegi. Bagaimana simetri putarnya? Jadi kita beri nama A, B, C, D. Nah, ini 1 kali, kemudian kita putar lagi 2 kali posisi sama, 3 kali sama, 4 kali sama. Jadi simetri putarnya ada 4. Kemudian kita punya persegi panjang. Berapa simetri putarnya? Kita putar pertama tidak sama ya. Kemudian yang kedua ini kita hitung 1, putar lagi tidak sama. Nah, ini yang kedua. Jadi simetri putarnya ada 2. Next, kita punya segitiga sama sisi. Bagaimana simetri putarnya? Kita putar tidak sama, kemudian 1 sama, tidak sama lagi. Kita putar lagi 2. Kita putar lagi tidak sama, yang terakhir 3. Berarti segitiga sama sisi punya 3 simetri putar. Dan ada belah ketupat. Nah, bagaimana belah ketupat? Kita coba putar ya. Yang ini tidak sama, kemudian ini sama 1 kali, tidak sama, kemudian kita putar lagi 2. Jadi untuk belah ketupat simetri putarnya adalah 2 kali putar. Next, bagaimana dengan simetri lipat? Pertama kita punya persegi, kita lipat yang ini Pertama 1 di bagian tengah secara vertikal, kemudian di bagian tengah secara horizontal 2. Kemudian kita ambil salah satu diagonalnya, kita punya 3 lipatan sekarang. Next, 1 lagi kita punya 4 lipatan. Jadi simetri lipat dari persegi adalah 4 kali lipatan. Berikutnya ada segitiga sama sisi, kita lipat 1, ini baru 1, kemudian kita lipat lagi 2. Nah, sekarang kita lipat lagi sekali lagi 3. Jadi simetri lipat dari segitiga sama sisi adalah 3 kali lipatan. Next, kita punya belah ketupat. Mari kita lipat. Nah, di sini ada 1, kemudian kita coba lipat lagi 2. Apakah ada lagi? Tidak ada. Berarti belah ketupat punya 2 kali lipatan untuk simetri lipat ya. Next, kita punya persegi panjang. Sekarang kita lipat 1, ini horizontal di tengah. Kemudian kita lipat lagi 2. Apakah ada lagi? Ternyata tidak ada. Jadi persegi panjang punya 2 simetri lipat.
Lihat halaman 31 buku pena 3D. Nah, di sini kita harus mencari, tulislah banyak simetri lipat pada bangun datar berikut dan gambarlah semua sumbu simetrinya. Ibu akan buat yang paling mudah berdasarkan video yang kamu sudah tonton tadi ya, karena ini tidak ada di video. Ya, ini adalah bangun segi 5 ya. Bagaimana kita menentukan simetri lipatnya? Mudah sekali. Kamu bisa gambar ini di kertas, kemudian kamu coba lipat-lipat. Nah, ibu bantu ya, simetri lipatnya di mana? Nah, lihat ini, kamu ambil garis tengahnya, lalu arahkan ke sini. Ya, ini 1. Oke, mana lagi? Nah, ini kamu arahkan, maaf, kamu pakai penggaris ya. 2. Mana lagi? Ini dari tengah sini. 3. Mana lagi? Ini ya. 4. Dan terakhir ini 5. Sebuah segi 5 akan mempunyai 5 simetri lipat kalau panjang sisi semuanya sama ya, dan ukurannya ini proporsional. Jadi ini ada 5 simetri lipat. Kalau untuk trapesium ini ya, trapesium sama kaki, dia hanya punya 1 di sini ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dilipat secara vertikal horizontally. Jadi hanya bisa dilipat seperti ini di bagian tengahnya. Jadi cuma ada 1 sumbu simetri dan 1 simetri lipat. Persegi panjang, tadi di video kamu sudah lihat ya, dia bisa dilipat di tengah secara vertikal seperti ini atau secara horizontal di bagian tengah seperti ini. Jadi ada 2. Kemudian kita belajar bangun datar simetris dan tidak simetris. Dari mana kita tahu satu bangun datar simetris atau tidak? Kita mempunyai sumbu simetri. Kalau dia tidak punya sumbu simetris, otomatis dia adalah bangun datar tidak simetris ya. Untuk bangun ini, lihat, kamu bisa cek ini belah ketupat, dia ada sumbu simetrinya di sini 1, kemudian 2. Jadi di sini dia sumbu dia bangun datar simetris. Lingkaran juga, kalau ini elips ya, kalau elips ini pun juga ada sumbu simetrinya. Kemudian trapesium sama kaki, dia juga punya sumbu simetri di sini ya, di tengah 1. Nah, bangun yang ada di bawah ini semua, kalaupun kamu lipat, dia tidak akan membagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga kita katakan dia tidak simetris dan tidak punya sumbu simetri. Kemudian halaman 39, berilah tanda untuk bangun-bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Nah, kalau lingkaran sudah pasti ya, simetris, tidak simetris. Sama sisi, simetris. Jajar genjang, tidak simetri. Berikutnya kita belajar simetri putar. Di video tadi kalian sudah lihat simetri putarnya ya. Jadi bagaimana simetri putarnya? Nah, seperti contohnya adalah ini. Ini adalah sebuah persegi. Kalau di video ini kamu lihatnya seperti sebuah persegi panjang, namun di bukumu ini sebuah persegi ya. Kalau kamu putar 4 kali, lihat di sini hurufnya berpindah, dia akan tetap pada posisi yang sama. Jadi simetri putarnya adalah 4. Ulang ya, simetri putarnya 4. Segitiga sama kaki, simetri putarnya tidak ada ya. Kalau persegi panjang, simetri putarnya 2 karena dia akan menempati posisinya. Kalau kamu putar 1 kali putaran penuh, kamu bisa melihat 2 kali dia menempati posisi yang sama. Nah, kemudian perhatikan ini ada segitiga sama sisi dan persegi panjang. Nah, ini sudut putarannya ya. Nah, kita lihat segitiga sama sisi, kita putar 60 derajat, dia akan kembali ke bentuk yang sama. 120 dan 180 itu juga sama ya. Kalau untuk persegi panjang, dia diputar sebanyak 2 kali, dia akan kembali ke posisi yang sama pada putaran 180 dan 360 derajat. Berikutnya kita harus menentukan tingkat simetri putar. Ya, di mat kalian sudah belajar. Kalau dia hanya punya 1 simetri putar, artinya dia tidak punya simetri putar ya. Kalau ini, bangun ini nomor 1, kita punya segi 5. Jika bangunnya proporsional dan panjang sisi-sisinya sama, sudah pasti kita putar sebanyak 5 kali, dia akan memenuhi posisi yang sama sebanyak 5 kali. Jadi simetri putarnya tingkat 5. Kemudian bintang ini juga jika ukurannya proporsional, dia akan memiliki simetri putar tingkat 5. Untuk jajar genjang kita skip. Nah, belah ketupat di video tadi kalian sudah lihat di sini ada 2. Nah, untuk bangun ini karena bangunnya tidak proporsional, sudah pasti dia tidak punya simetri putar. Tidak punya simetri